Itu aja tuh apa ya? Oh, ada ya? Audio Jungle. Audio Jungle. Hai everyone, welcome back on my channel. Di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya yang membahas tentang beauty dan juga skincare. Nah, kali ini aku mau bikin series baru. Sebenarnya udah dari beberapa waktu lalu kita mau bikin series ini, yaitu tentang motivation content atau lebih ke business content gitu ya. Menurut aku sebagai anak muda, walaupun gak muda-muda amat, kayaknya baik untuk aku memotivasi kalian semua nih untuk yang pengen mulai bisnis atau pengen biasa kerja sama orang jadi berbisnis gitu. Jadi memotivasi kalian untuk apa saja sih step-step yang aku lakukan dalam hidup aku dalam dunia bisnis bisa sampai sekarang dan bisa menginspirasi kalian gitu. Bisa jadi notes juga buat kalian dan sharing juga buat kalian. Itu sih sebenarnya visi misi aku bikin bisnis konten ini gitu ya. Aku gak mau bertele-tele, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Kita mulai aja ke videonya. Oke, awal mula kan gini, Septrina ini tuh memang sudah biasa mereview skincare atau makeup di YouTube dia. Memang passion aku dari awal ya, sebagai wanita suka lah ya makeup sama skincare. Sampai alhamdulillah YouTube subscriber juga lumayan lah ya, walaupun sekarang turun sebenarnya karena nggak aktif gitu kan. Terus dari fashion juga dulu memang aku sudah bergelut di dunia modeling. Dulu aku catwalk iya, terus juga pernah FTV juga iya, terus juga foto model. Banyak lah desainer-desainer yang memang aku pernah runway sama mereka atau photoshoot sama mereka, sampai masuk majalah pun pernah. Terus aku mikir, ya udah aku sudah ada bibit atau akar dari fashion dan juga beauty beauty produk lah kasarnya, yang akhirnya ya udah nggak usah jauh-jauh lah, itu passion aku. Anak pertama aku tuh Vlinder sebenarnya, bikin nih Vlinder ini fashion wanita karir yang memang dulu waktu pas aku belum berhijab sih Sabrina karena aku merasa Sabrina itu agak sedikit mahal, pricey di mall. Akhirnya aku menciptakan kayak alternatif dari brand-brand ternama yang ada di mall gitu. Kalau misalkan uppermost streetwear style, karena memang aku berhijab kan, memang agak susah buat aku cari kaos yang memang menutupi bagian belakang. Aku harus selalu ke section cowok nih ya gitu kan, setiap beli baju yang baggy gitu. Akhirnya ya udahlah aku ciptakan sendiri, iseng-iseng berhadiah. Alhamdulillah juga kencang ternyata gitu. Nah, yang terakhir anak kedua tuh sebenarnya Jarkin. Aku sih bersyukur ya dengan adanya masalah di hidup aku nih yang berjerawat parah, itu malah jadi rezeki banget buat aku. Jadi buat kalian nih ya, memotivasi juga, jangan sampai kalian sedih kayak gua hidupnya banyak masalah. Siapa tahu masalah lu tuh jadi rezeki buat lo, karena itu yang terjadi di Jarkin. Awal mula kan muka aku berjerawat parah karena aku sering review di YouTube gitu, gonta-ganti makeup, stres sama kuliah. Bahkan aku ke kuliah pun pakai masker, dulu belum zaman masker ya. Sampai akhirnya aku ketemu sama satu dokter dan kita menciptakan serum gitu ya. Alhamdulillah diterima sama masyarakat, wah sampai membludak gitu ya. Sampai sekarang kita bisa berjaya seperti ini, alhamdulillah gitu. Akhirnya berinovasi terus dan memang ini passion aku gitu. Bahkan nanti mungkin selain skincare aku akan merambah ke makeup gitu. Sebenarnya question tadi tuh ada di question selanjutnya, tapi udah gue ceritain ya, nggak masalah ya. Pokoknya basically dengan pertanyaan itu adalah sesuaikan bisnis sesuai dengan passion kamu, biar kamu tuh enjoy gitu, menikmati kerjanya. Karena kalau bisnis, trust me, bener-bener se-pressure itu, secapek itu, energi lu, effort lu, waktu lu, tenaga lu, pikiran lu tuh semua fokus ke sana. Jadi bener-bener cari yang sesuai passion kamu. Nah, kalau Ramsko, sebenarnya Ramsko itu terakhir setelah aku udah punya Vlinder, Jarkin, uppermost gitu. Terus ada Septrina sebagai personal branding. Ya, kita bilang personal branding itu ya influencer-influencer gitu yang suka memotivasi, yang terarah schedule-nya. Nah, itu juga Septrina lagi melakukan hal itu. Jadi ada personal branding yang mengaturnya gitu, scheduling-nya. Nah, Ramsko ini akhirnya aku bikin, yaudah aja deh kita bikin Ramsko ini sebagai brand yang menaungi anak-anak ini gitu, anak-anak Jarkin, Vlinder, uppermost, dan juga Septrina. Jadi Ramsko ini tuh kerucut atau si pohonnya di atas yang anak-anaknya lah, para employees-nya gitu, anak-anak kreatif, first class kreatif kita itu di Rams Company gitu.
salurkan ke brand-brand yang di bawahnya. Ada pertanyaan gimana nih caranya aku bisa tahu atau mendapatkan ide untuk usaha ini gitu. Menurut aku ya semua udah ada yang ngatur pasti, tapi balik lagi dari statement aku di awal, semua itu berawal dari masalah. Semua bisnis yang aku ciptakan itu berawal dari masalah. Waktu itu ya zaman kuliah gue nggak punya duit untuk bergaya, tau nggak sih? Kayak di mall tuh mahal-mahal gitu, kayak Zara segala macam gitu ya. Waktu itu kan zaman masih kuliah dan aku sangat-sangat independen, tidak depend sama orang tua yang dapat bulanan tidak ada tuh bulanan kayak orang-orang Indonesia yang dikasih gitu, nggak ada ya. Kalau gue butuh baru gue minta gitu. Yang akhirnya gue pengen deh bikin alternatifnya. Yaudah gue bikin sendiri, di mall lagi hits nih yang Sabrina, akhirnya gue bikin gitu dan gue jualin. Emang bakat dagang dari dulu tuh, segala dijualin. Pre-love dulu tuh aku inget banget di Cisangkuy, aku pre-lovein baju-baju aku dan banyak banget yang ngerubunin sampai habis gitu. Nah aku tuh suka sensasi sama dagang gitu, aku suka nih sama orang dan gak malu, nggak tahu kenapa gue gak malu gitu guys. Kayaknya gue dagang di pasar baru pun gue gak malu deh kayaknya. Nah bagaimana caranya tidak takut gagal? Jangan salah ya guys, maksudnya walaupun aku sudah berbisnis sampai sekarang nih udah berapa tahun ya, berarti dari 2015 ya punya Flinder, berarti 6 tahun ya, 5-6 tahun. Maksudnya sampai detik sekarang pun aku masih takut, ada rasa takut untuk gagal. Pastilah ada overthinking, pasti ada rasa kayak duh ada pesaing yang lebih bagus, atau ada ini yang lebih bagus, atau aduh gue merasa bodoh, gue merasa ini kayaknya stuck deh. Selalu merasa takut gagal tuh pasti ada. Cara kita menanggulangi kalau takut gagal itu gimana? Dengan apa? Plan well, scheduling, dengan diskusi bareng tim, dengan memperbaiki inovasi kita, memperbaiki produk kita yang biar si gagal itu tuh tidak terjadi. Waktu kemarin-kemarin nih era pandemi gitu ya, ada masanya kita gagal gitu, gagal dalam artian aduh kok tidak sesuai ekspektasi, tidak achieve target atau segala macem. Tapi yang dari itu kita jadi belajar, oh kita harus inovasi ingredients, advertising harus dibagusin. Jadi itu menurut aku. Masing-masing brand tuh punya tantangan masing-masing menurut aku. Flinder itu tantangannya dulu di konveksi dan perkainan, susah banget gitu. Sampai gue stress out banget lah. Si Flinder ini sekarang sudah ada yang menghandle dan gue tau lah si purchaser gue se-stress apa gitu ya menghandle itu. Dulu tuh gue yang menghandle gitu. Kalau Flinder sama, kayak sampling lama, keluar harga lama, BPOM lama, padahal kita sudah ada scheduling KA, target KA. Cara kita menanggulangi atau memberikan pengertian kepada customer juga itu yang menjadi challenge gitu ya. Kalau sekarang jujur karena aku lagi hamil, mungkin karena sekarang lagi banyak banget yang dikerjain. Sebenarnya di every business tuh everyday itu banyak banget yang dikerjain gitu. Jadi nggak ada tuh leha-leha kayak yaudah deh gue hari ini tiduran aja seharian. Dalam artian energi dan badanku tidak bisa seaktif dulu gitu. Gampang capek lah, gampang engap lah, pengen rebahan lah, pengen cepet makan doang gitu kan. Tapi di sisi lain gue harus berinovasi karena product development masih dipegang aku. Tetap harus berinovasi, tetap harus mikirin anak-anak gimana nih kerjaan, updatednya gimana, apa segala macam. Nah itu yang jadi risk mungkin ya sekarang. Wah gila banget, zaman aku tahun 2015 jadi YouTubers ya, produk lokal tuh belum ada sehebat-hebat sekarang menurut aku ya. Sekarang kan ada Something, ada Avoskin, ada White Lab, ada banyak lah gitu ya, yang sudah bagus-bagus, canggih-canggih, dari packaging keren, dari ingredients nampol, dan itu jadi motivasi buat Jarkin gitu ya. Kan makanya itu yang kita lakukan di Jarkin. Gue pengen orang pada saat beli Jarkin tuh pride-nya dapet gitu, pride-nya itu lah merasa ini produk lokal tapi kayak produk luar dari segi packaging, dari segi ingredients. Jadi kalau misalkan untuk develop produk gue nggak asal-asalan, bener-bener nampol lah kasarnya, bener-bener totalitas, I give everything lah kasarnya. Tuh kan dikit kan questionnya tapi singkat padat jelas ya. Nih kalian anak-anak muda gitu, adik-adikku, tetap maksud aku mumpung masih muda gitu ya, jangan pernah takut untuk coba, takut untuk mencoba gitu kan. Dan itu memang kejadian. Bayang nggak kalau 2015 aku nggak coba bikin Flinder, nggak coba bikin Uppermost, nggak coba bikin Jarkin, mungkin aku nggak ada di sini. Jadi jangan pernah takut coba, jangan pernah merasa bodoh atau tidak percaya diri. Konsisten
terakhir itu kayaknya udah jadi motivasi aku ya, konsisten. Itu terjadi kok sama Vlinder sampai sekarang bertahan karena konsisten dari aku sendiri. Tadinya Vlinder tuh sejujurnya bakalan udah deh capek nih sama Vlinder gitu, karena memang tidak seanak emas yang lain misalnya. Tapi ternyata Vlinder sudah punya store sendiri sekarang. Jadi semangat terus ya, dan jangan lupa jangan pelit-pelit untuk subscribe biar naik lagi, dan juga komen di bawah, kita diskusi di bawah ya, dan juga like. Semoga kalian suka dengan konten series motivation content atau bisnis content di kali ini. Dah.